Shalom, selamat pagi Sobat STII. Kembali lagi dalam program Ragi, Renungan Pagi. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam kehidupan kita, pasti kita ingin menjadi teladan yang memiliki karakter yang baik di tengah jemaat kita. Nah, pada saat ini kita mau membaca dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tema kita pada pagi hari ini adalah teladan yang berkarakter. Paulus menulis surat ini kepada Titus untuk suatu pelayanan di Kreta. Titus ini adalah seorang pendeta muda yang ditugaskan Paulus untuk tinggal di Kreta. Tugas pelayanan ini yang ditujukan untuk membentuk para petobat baru, di mana tugas ini merupakan tugas yang sangat berat untuk Titus. Tetapi sebelum itu Paulus sudah memberikan nasihat kepada Titus, di mana Paulus menekankan mengenai para penatua yang baru yang harus memiliki karakter rohani yang baik. Terlebih mereka ini memiliki fungsi yang sangat penting di suatu jemaat, karena mereka akan menjadi contoh teladan yang berkarakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam bacaan kita pada saat ini, jika kita mau melihat dalam ayat yang ke-5, di mana di situ ada frasa mengatur. Nah, kata kerja ini jika kita mau melihat dalam pengertiannya adalah mengoreksi atau membereskan apa yang sudah rusak. Jemaat di Kreta ini perlu untuk bertumbuh dalam pengajaran akan Tuhan Yesus. Sehingga ada frasa mengatur, yaitu untuk mengoreksi dan membereskan masalah yang ada di Kreta. Selain itu juga ada kata menetapkan. Selain mengatur dan membereskan masalah, Titus juga memiliki tugas untuk menetapkan para penatua yang ada di sana. Dan tugas seorang penatua yaitu untuk mengembalakan seluruh jemaat dan mengajar akan kebenaran Allah dan menjaga akan kebenaran Allah. Karena orang-orang di Kreta ini memerlukan kebutuhan rohani. Dan pada ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, ini membahas mengenai syarat atau karakter yang berkenan di hadapan Allah, yang dimana tidak bercacat, yang artinya tanpa ada tuduhan. Walaupun kita tahu bersama bahwa tidak ada seorang yang sempurna, tetapi ini mau melihat karakter yang baik sebagai seorang penatua yang akan menjadi teladan, yang akan menjadi contoh di tengah jemaat, dan yang pastinya ini akan dilihat langsung oleh para jemaat yang ada. Di dalam ayat selanjutnya, di mana disebutkan karakter-karakter itu dengan melihat dua pandangan yang ada, yaitu secara negatif dan secara positif. Karena ini akan menjadi landasan utama untuk karakter yang baik yang akan menjadi teladan di tengah jemaat. Jikalau karakter yang tidak baik, ini akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk, yang seharusnya tidak terdapat pada seorang penatua atau seorang penilik jemaat.
Karena jika kita memiliki karakter yang tidak baik, itu akan merusak pelayanan yang ada di gereja, bahkan akan menjadi contoh yang buruk untuk suatu jemaat. Di sini mau menekankan mengenai karakter seorang penatua yang akan menjadi teladan, yang akan menjadi contoh di tengah jemaat yang ada. Selanjutnya, Paulus menekankan untuk hidup dalam ajaran yang benar, di mana memiliki tanggung jawab setiap pribadi, setiap penatua yang berpegang dalam firman Allah dan mengejarkan kebenaran firman Allah kepada para jemaat. Bukan hanya memiliki karakter yang baik dalam kehidupan pribadi, tetapi memiliki karakter yang baik yang berkenan di hadapan Allah dan di hadapan jemaat, di mana penatua ini harus hidup dalam ajaran yang benar, ajaran yang berkenan di hadapan Allah, bahkan sanggup menjadi contoh yang baik dan mampu menasehati, meyakinkan setiap jemaat akan kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu memiliki karakter yang baik, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita, khususnya di tengah pelayanan kita. Ketika kita dipercayakan untuk melayani, mari kita menerapkan karakter yang baik, sehingga kita akan menjadi contoh yang baik di tengah jemaat maupun di tempat pelayanan kita. Jadi marilah kita hidup dalam kebenaran akan firman Allah dan menjadi teladan yang berkarakter di tengah jemaat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.